memiringkan jenazahnya Pak R itu untuk mendokumentasikan tubuh bagian belakang ya kan. Nah pas tangannya Mas Chandra ini menyentuh punggungnya si jenazah ini Wak, secara tiba-tiba dia macam kehilangan keseimbangan itu, jatuh dia ke belakang. Nah, sampai jatuh, Chandra ngapa kok sakit kau? Kata dokter Wildan kan. Enggak tahu aku dok, kepala gue ngapa tiba-tiba pusing ya, padahal tadi aku nggak kenapa-napa loh. Kata siapa memang sampai terjatuh di ke belakang tuh, nanti macam oleng. Oh ya udah kalau gitu kamu istirahat aja lah, udah nggak usah ikut otopsi dulu, biar tugas kamu diganti sama anak-anak koas lain, kata dokter Wildan. Oh ya dok, maaf ya guys ya, aku istirahat dulu, kata Mas Chandra. Adalah akhirnya dengan langkah terburu-buru Mas Chandra pun segera meninggalkan ruang otopsi itu untuk beristirahat. Sisalah mereka berenam. Nah setelah Mas Chandra ini pergi, dokter Wildan menunjuk salah satu dokter koas lainnya untuk melanjutkan tugasnya Mas Chandra, yaitu dokumentasi ya kan. Dan untungnya dokumentasi kedua ini berjalan lancar-lancar, nggak ada oleng-oleng lagi macam si Chandra. Nah setelah dokumentasi selesai, dokter Wildan pun mulailah ini diambil pisau bedah dan segera memulai proses otopsi. Nah selama proses otopsi itu berlangsung, entah kenapa aku tuh ngerasa waktu tuh kok lama kali, kata si Anis, sampai macam bosan aku. Biasanya nggak selama ini, kok lama kali ya, apa nih kayak gitulah kan. Nah nggak lama Pak Bambang seniornya si Anis tadi itu meminta si Anis untuk mengecek cairan darah pada tubuh korban. Mbak Anis tolong periksa darah ini sekarang ya, kata gitu. Nanti kalau hasilnya sudah keluar langsung bawa ke sini. Oh iya Pak siap, aku bawalah sampel darah. Karena dia pergilah aku. Si Anis membawa sampel darah itu untuk diperiksa di lab. Nah pas sudah nyampe di lab tuh, ini udah bisa ya masih Anis ya. Waktu udah nyampe di lab, tiba-tiba Anis dengar ada suara teriakan dari luar lab. Penasaran si Anis kan, Anis pergi keluar. Nah waktu pintu tutup buka, ternyata Mas Chandra, masih ingat kalian Mas Chandra yang tadi nggak ikut otopsi gegara oleng untuk foto tuh, lagi mukul-mukul benda di sekitarnya. Wah, kata dia histeris dia. Nah nggak lama satpam datang, berusaha untuk menenangkan Mas Chandra ini. Ngamuk dia. Tapi semakin ditenangkan, Mas Chandra tuh makin berontak gitu loh. Malah dipukulnya Pak Satpam tuh, dan dia teriak, dia marah-marah. Terus kau tahu dia tiba-tiba melotot ke arah aku, ke arah si Anis. Nggak usah melu-melu, kata dia kayak gitu. Nah, saat dengar kalimat itu, Anis baru sadar ini Mas Chandra kesurupan ini. Di situ Anis langsung merinding sejadi-jadi. Dia masuk lagi lah ke lab kan. Dia tenangkan dulu, nggak mau aku keluar nanti aku kenapa-napa pula. Dia lanjut ke lab, dia tenangkan diri bentar, dia lanjutin lagi lah itu menyelesaikan pekerjaan yang memang sempat tertunda tadi waktu ngecek darah ya kan. Dia nggak mau lagi ikut campur di luar, biar nanti ditenangkan sendiri, nanti dibanding tugas aku nggak selesai, kata si Anis kan. Nah setelah selesai menganalisa darah itu, Anis kan mau balik lagi nih ke ruang otopsi kan. Dah keluar lagi dia, di luar udah agak tenang lagi tuh. Mas Chandra nggak tahu waktu di mana dia. Waktu jalan aku kan, waktu mau ke ruang otopsi, di tengah jalan tiba-tiba Anis ngerasa macam ada benda nggak tahu aku apa tuh dia, tapi berat kali nabrak aku dari belakang. Pingsan langsung, pingsan. Nah waktu Anis pingsan ini Anis bermimpi sesuatu. Pada saat itu